Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah perencanaan tenaga kerja. Ya, materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Poin-poin terkait dengan topik ini adalah Human Resource Planning atau HRP. Kemudian ada Manpower Planning. Merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang adekuat sesuai dengan kebutuhan. Pengertian dari adekuat adalah sesuai dengan kebutuhan, baik dalam hal jumlah, kualifikasi maupun saatnya atau timing ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke. Kegiatan ini menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja yang terampil, berkemampuan dan berpengalaman sehingga memungkinkan saya ulangi lagi. Kegiatan ini menjamin kontinuitas ketersediaan tenaga kerja yang terampil, berkemampuan dan berpengalaman sehingga memungkinkan Departemen Personalia menarik tenaga kerja TK yang tepat pada waktu yang tepat, fungsi staffing, dan kemudian meningkatkan efisiensi. Oke, manfaat dari HRP, ya ada beberapa poin ya Mas dan Mbak ya. Ada meningkatkan pemanfaatan SDM lebih efisien dan efektif, menselaraskan aktivitas-aktivitas manajemen personalia dengan tujuan-tujuan organisasi di masa yang akan datang secara efisien, kemudian menarik dan mempekerjakan tenaga kerja baru secara ekonomis, mengembangkan informasi manajemen personalia untuk membantu aktivitas personalia lainnya dan unit-unit organisasi lainnya. Kemudian ada mengkoordinir program-program manajemen personalia yang berbeda-beda. Kemudian tenaga kerja dapat mengembangkan dirinya dengan lebih baik dan terarah. Istilahnya career planning ya Mas dan Mbak. Kemudian meningkatkan kepuasan kerja. Oke. Mohon maaf. Ini beberapa penyebab timbulnya permintaan tenaga kerja. Jadi ada external challenge. Ya, ini terkait dengan ekonomi, sosial, teknologi, dan competitors. Kemudian ada faktor juga organizational decisions. Ya, ini poin-poinnya strategic plans, budgets, sales and production, kemudian forecast ya Mas dan Mbak sekalian. Mohon maaf. Kemudian ada workforce factors. Ya, ini contohnya retirement atau pensiun, resignations, kemudian terminations, deaths, level of absence. Oke, ini proses perencanaan sumber daya manusia digambarkan sebagai berikut. Ya, mulai dari paling atas ini strategic management decisions. Ini mengalir ke human resource demand ya, ada future, masa depan ataupun annual atau per tahun ya, tahunan ya Mas dan Mbak ya. Ini bagian ini human resource supply, ada existing yang ada dan juga future, yaitu yang masa depan ya Mas dan Mbak. Kemudian dua poin ini mengalir ke analisa kesenjangan atau gap analysis ya. Nah, gap analysis ini bermuara ke dua tempat, yaitu kesenjangan kualitas dan kesenjangan jumlah. Kesenjangan kualitas ini bermuara ke realokasi atau replacement, kemudian pendidikan atau latihan. Sedangkan kesenjangan jumlah ini bermuara ke lembur, recruitment, berhenti sementara, PHK, dan juga pensiun dini ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini analisis supply tenaga kerja. Ya, poin-poinnya komposisi tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan dan analisis supply harus memperhatikan periode perencanaan. Kemudian ada analisis demand tenaga kerja atau analisis permintaan ya tenaga kerja. Kalau yang di atas itu analisis penawaran tenaga kerja gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah, analisis demand
tenaga kerja, poin-poinnya adalah dilakukan berdasarkan peramalan kebutuhan tenaga kerja pada periode perencanaan tertentu, jangka pendek, menengah, ataupun panjang ya Mas dan Mbak ya. Mohon maaf. Poin berikutnya berkaitan erat dengan keputusan-keputusan strategis internal dan eksternal, meliputi perluasan atau penciutan perusahaan, diversifikasi produk, perluasan pasar, kebijakan padat modal atau padat karya, dan juga rencana investasi, dan lain-lain. Oke, ini kendala-kendala yang perlu dipertimbangkan dari internal, ya tujuan perusahaan, ya visi misi perusahaan ya, itu juga jangan dilupakan. Kondisi keuangan perusahaan, ya kondisi tenaga kerja yang dimiliki dan lain-lain. Jadi kalau saya tidak salah tujuan perusahaan ini, yang bagian atas ini Mas dan Mbak, erat hubungannya dengan visi misi perusahaan ya Mas dan Mbak. Nah, untuk yang eksternal, poin-poinnya adalah situasi dan kondisi tenaga kerja, peramalan pasar, perkembangan iptek, peraturan pemerintah, dan situasi perekonomian, politik, dan lain-lain. Oke, ini masuk ke pembahasan terkait dengan analisis kesenjangan antara supply dan demand, antara penawaran dan permintaan gitu ya. Kesenjangan bisa karena jumlah atau kualitas. Poin-poinnya, kesenjangan dalam hal jumlah atau kuantitas tenaga kerja dapat diatasi dengan menambah lembur ataupun rekrutmen ataupun PHK, pensiun dini. PHK itu maksudnya kalau terlalu banyak tenaga kerja di sebuah perusahaan atau organisasi, kemudian butuh perampingan atau efisiensi, maka ya PHK gitu ya Mas dan Mbak ya. Maaf. Kemudian kesenjangan kualitas dapat diatasi dengan realokasi atau replacement atau diklat. Ya, ini bisa juga lewat pelatihan gitu ya Mas dan Mbak ya, ataupun sertifikasi misalnya. Kemudian ada tidaknya kesenjangan kualitas sangat ditentukan oleh peramalan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Peramalan dapat dilakukan antara lain melalui yang pertama analisis beban kerja, poin-poinnya pengalaman di masa lalu dan perhitungan kuantitatif. Poin kedua adalah analisis tenaga kerja, yang poin-poinnya adalah absenteeism rate, kemudian yang poin berikutnya turnover rate. Turnover rate itu rasio tenaga kerja yang resign gitu ya Mas Mbak ya, gampangnya. Oke. Ini ya, peramalan dapat dilakukan antara lain melalui satu analisis beban kerja atau workload. Ya, ini mengestimasikan beban pekerjaan yang akan dihadapi perusahaan dalam periode perencanaan tertentu. How much work is scheduled to be done. Ya, ini dapat dihitung melalui estimasi produksi. Ini misalnya ya, silakan dibaca sendiri poin A.1 dan A.2 ya Mas dan Mbak ya. Oke. Yang B ini juga contoh ya, contoh kondisi gitu ya, silakan dipelajari sendiri. Yang kedua, analisis tenaga kerja atau workforce. Perhitungan dari analisis beban kerja masih harus dilengkapi analisis tenaga kerja untuk memberikan kelonggaran atau allowance. Oke, ini sepertinya lanjutan dari contoh sebelum ini, contoh studi kasus ya sebelum ini. Jadi monggo bisa dipelajari sendiri oleh Mas dan Mbak sekalian. Oke, ini yang B, turnover rate ya. Poin-poinnya ada accessions, penambahan tenaga kerja. Accessions rate ini rumusnya adalah jumlah penambahan tenaga kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja rata-rata dikalikan dengan 100%. Jadi munculnya nanti dalam persen ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang kedua adalah separations, pengurangan tenaga kerja. Mohon maaf. Separation rate ini adalah jumlah
pengurangan tenaga kerja dibagi dengan jumlah tenaga kerja rata-rata dikali dengan 100% sama rate ini juga dalam bentuk persen ya hasilnya nanti Mas dan Mbak. Kemudian jumlah tenaga kerja rata-rata rumusnya adalah jumlah tenaga kerja awal tambah jumlah tenaga kerja di akhir periode dibagi dengan 2. Oke, turnover juga berpengaruh terhadap ongkos penerimaan tenaga kerja atau hiring cost. Maaf. Kemudian berpengaruh juga pada ongkos rekrutmen dan seleksi. Kemudian ada overpaying, tingginya tingkat kecelakaan kerja, menurunnya jumlah produksi pada masa transisi, kemudian tidak efisiennya pemanfaatan mesin atau peralatan pada masa transisi, dan banyaknya scrap dan waste pada tenaga kerja baru. Ya karena memang masih kurang pengalaman gitu ya, pelatihannya masih kurang. Jadi untuk tenaga kerja baru ya mohon dimaklumi bahwa keterampilannya masih kurang gitu ya Mas dan Mbak ya, sehingga bisa jadi jumlah produksinya itu yang ditargetkan misalnya kurang ataupun memenuhi, tapi kualitas dari produk yang dihasilkan itu masih banyak cacatnya gitu ya Mas dan Mbak ya. Maaf. Rekrutmen adalah proses mendapatkan dan menarik pelamar apelikan yang capable, yang yang bisa gitu ya, yang capable, yang punya kapasitas gitu ya untuk dipekerjakan. Upaya untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang paling sesuai, cocok, match dengan persyaratan yang dituntut oleh jabatannya. Mohon maaf. Ya, pencocokan di sini tentu dua arah ya Mas dan Mbak ya. Perusahaan mencari tenaga kerja yang paling cocok dengan tuntutan jabatan, dan sebaliknya tenaga kerja mencari pekerjaan yang paling cocok dengan kebutuhan, bakat, minat dan kemampuannya. Tentu dalam hal ini gaji juga jadi pertimbangan bagi calon tenaga kerja ya Mas dan Mbak ya. Ya, kalau pekerjaannya berat tapi gajinya menurut si yang bersangkutan masih kurang, ya jadinya mikir-mikir ya Mas dan Mbak ya. Mohon maaf. Ya ini the hiring process atau proses merekrut orang gitu ya. Ya ada yang sebelah, yang bagian tengah ini sales forecast, masuk ke workload, masuk ke workforce analysis, kemudian employee requisition. Nah yang sebelah kanan ini job analysis. Ya minggu lalu materi sebelum ini membahas terkait dengan job analysis ya Mas dan Mbak ya. Kemudian job description, kemudian job specification. Kemudian recruitment program, masuk ke applicants. Masuk ke applicants ya Mas dan Mbak sekalian. Kemudian ini sepertinya 3 poin ini, yang tengah, kanan dan juga kiri ini masuk jadi satu. Kemudian masuk ke screening devices, ada application blanks, reference checks, interview, test, physical examination gitu ya. Ya, untuk yang bagian kiri ini adalah terkait dengan individualnya di individual. Kalau yang sebelah kanan ini terkait dengan organisasinya di organization. Nah ini masuk ke tahap induction atau orientation ya setelah melewati screening devices ini Mas dan Mbak. Mudah-mudahan saya tidak salah. Oke, ini recruitment process. Jadi ada yang paling atas ada human resource planning dan specific request of managers gitu ya. Jadi ini saling berkaitan gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah 2 poin itu masuk ke job opening identified, jadi lowongan kerja gitu ya Mas dan Mbak ya. Nah lowongan kerja ini bermuara ke 2 poin, ada managers comments dan ada job analysis information. 2 poin itu akan bermuara ke job requirements, kemudian masuk ke methods of requirements, metode rekrutan, kemudian masuk ke satisfaction pool of recruits gitu ya Mas dan Mbak. Oke, yang melakukan rekrutmen ada bagian personalia, ya bagian kepegawaian, ada biro jasa atau konsultan, ini pihak ketiga ya nampaknya Mas dan Mbak ya. Kemudian ada operating managers dan juga ada recruitment committee. Ya, sumber tenaga kerja ada 2, ya secara garis besar ada sumber internal, ya ini lewat promosi atau mutasi gitu ya dari yang sudah ada existing Mas dan Mbak. Kalau yang sumber eksternal ada newcomers, ya tenaga kerja baru ya, para penganggur, kemudian tenaga kerja di perusahaan lain tetapi tidak puas di tempat kerja tersebut,
tenaga kerja senang pindah-pindah kerja dan pembajakan tenaga kerja qualified gitu ya. Ya, tentu kalau yang dibajak itu tenaga kerjanya tidak qualified, ya buat apa gitu ya Mas dan Mbak ya. Lagi kalau misalnya di internal sudah ada yang lebih bagus gitu ya. Karena menggunakan sumber tenaga kerja dari luar itu dikhawatirkan cost-nya, biayanya akan lebih besar jika dibandingkan menggunakan sumber tenaga kerja dari internal atau dari dalam perusahaannya yang sudah ada Mas dan Mbak. Oke, jika berasal dari dalam perusahaan, melihat catatan kepegawaian, personal record, ya achievements gitu ya. Jadi bagaimana performansi sebelum ini. Jika berasal dari luar perusahaan, ya ini poin-poinnya cara informal, melihat arsip pencari kerja di Depnaker, bekerja sama dengan biro jasa atau perusahaan sejenis, memasang iklan atau advertensi, dan lain-lain. Contohnya komputer matching service, internship, mahasiswa kerja praktek. Jadi Mas dan Mbak yang mengikuti kegiatan internship gitu ya, besar kemungkinan, ya lebih besar kemungkinannya untuk direkrut di tempat yang memang sudah dilalui untuk melakukan internship tersebut daripada mahasiswa lain yang belum ataupun tidak mengikuti, tidak melaksanakan kegiatan internship di perusahaan itu gitu ya Mas dan Mbak ya. Ya kan sudah kenal soalnya, sudah melakukan internship, jadi baik si mahasiswa maupun si perusahaan sudah sama-sama kenal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lowongan kerja gitu ya, akan lebih besar kemungkinannya untuk diterima daripada mahasiswa ataupun calon tenaga kerja yang sebelumnya tidak internship di tempat itu. Kemudian ada talent scouting, college or university recruiting, kemudian special event recruiting, ya ini open house, job fair gitu ya. Ya, open house, job fair bisa dilaksanakan di kampus, misalnya kalau di Surabaya di ITS gitu ya Mas Mbak ya, ataupun di UNER. Oke, constraints on and challenge of recruitment. Jadi tantangan, batasan-batasan terkait dengan rekrutmen ya, rekrutan Mas dan Mbak. Kalau yang berasal dari organisasi atau internal, ini poin-poinnya adalah organizational policies, jadi promote from within policies, compensation policies, employment status policies, ya part-time, temporary employees, dan full-time. Kemudian ada human resource plans, ada job requirements, ada cost, ada affirmative action plans. Kalau yang berasal dari recruiter, ya recruiter habits ya. Kalau berasal dari lingkungan eksternal, ada leading economic indications, ada want ads index, kemudian ada laws atau hukum ya. Oke, ini channel of recruitment, ada 14 poin di slide ini. Jadi mulai di walk-ins and write-ins, ada employee referrals, ada advertising, ada state employment security agencies, hingga departing employees, etc. Oke, pelaksanaan rekrutmen, hal-hal yang harus diperhatikan adalah job requirements, kemudian kebijakan perusahaan, dana, waktu, dan lain-lain. Kemudian situasi dan kondisi pasar tenaga kerja, kebijakan atau peraturan pemerintah, kebutuhan atau harapan calon tenaga kerja, citra perusahaan, dan lain-lain. Oke, ini terkait dengan job application blank. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi tentang recruits, informasi yang dibutuhkan ya seperti ini, antara lain personal data, ada nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Ada employment status, posisi yang diinginkan, gaji yang diinginkan, status kerja apakah full or part-time worker gitu ya. Kemudian kesanggupan untuk mulai bekerja, kapan mulai bekerjanya, dan lain-lain. Kemudian ada education and skills, ini applicants abilities, antara lain pendidikan, kursus. Kemudian yang keempat work history, past jobs. Kemudian yang kelima military background. Yang keenam membership, awards and hobbies. Yang ketujuh references. Dan yang kedelapan adalah signature. Baik, demikian perkuliahan kali ini Mas dan Mbak sekalian. Ya,
Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.